Jadi zikir nggak bisa dijaga raga, zikir nggak bisa diangan-angan, zikir nggak bisa diprediksi, zikir nggak bisa dirumuskan. Memang karena bukan rumusan, zikir sudah ada rumusan dari Tuhan melalui yang hak wenang. Zikir itu ini loh, bukan kemudian gue menciptakan zikir dewi, majelis zikir moco diwaca iki dewi, nggak begitu. Zikir itu ada pakem sebagai hujatul mubin para utusan dan para pengganti atau yang hak wenang dan sah bahwa zikir itu merupakan paket risalah. Zikir itu pakem. Ini loh adanya ilmu yang menjadikan hati itu supaya berfungsi mengenali Tuhannya. Kan itu. Bukan masalah wirid bacaan ini dan itu. Bukan masalah wa malahum bihi min ilm. Mereka yang berwirid membuat rumusan-rumusan sendiri. Apakah mereka disebut berzikir? Zikir itu paket tentang hujah. Dasar pijakan para nabi itu hujahnya adalah ilmu zikir. Jika tidak wa malahum bihi min ilm, mereka sama sekali tidak berada di dalam sebuah ilmu yang akan menjadikan berzikir. Karena zikir itu jika dibuka tentang fitrah manusia yang asal fitrah manusia dari Allah, maka akan ada ilmu menjadikan ingat kepada Tuhan. Maka dikatakan ya tabiuna iladon, saat tidak mengenal zikir kecuali hanya definisinya zikir itu konkret ini loh zikir, maka sesungguhnya hanya ikut-ikutan prasangka. Jadi di hadits 16 itu hanya menyembah nama. Kehidupan yang ada itu sebagian besar hanya kita kan tidak ingin hanya beragama hanya menyembah nama dan merumuskan sifat-sifat formalitas sejarah, legenda dan budaya. Hanya berpedoman pada bacaan-bacaan tapi tidak mengenal pelaku langsung. Perilakunya seperti orang-orang masa lalu tapi tidak mengenal sendiri. Bagaimana akan mengenal Tuhannya? Orangnya saja nggak kenal karena masa lalu. Dan mereka cukup puas, merasa cukup hanya dengan teks-teks, bacaan-bacaan sudah mengira telah ma'rifat. Maka ayat itu kan diungkap, belumkah datang waktunya, kan begitu? Belumkah datang alam ya'ni ladina amanu antasya'a qulubuhum li dzikrillah wa manazala minal haq wala yakunu kalladina utul kitab min qabl fatola, sehingga terjadilah masa yang panjang akibat kamu hanya prasangka merasa kamu telah benar di dalam kebenaran. Qabla fatola alaihim, sehingga terbentuk angan-anganmu itu kamu anggap sebagai kebenaran. Alaihim al-amadu faqasat qulubuhum, sehingga pada titik tertentu hatimu telah menjadi keras dan kamu merasa telah berada di dalam kebenaran, padahal kamu nggak mengenal apapun tentang kebenaran kecuali hanya prasangka kebenaran. Wa katsir min fasikun, wa katsir minhum fasikun. Belum saatnya kah? Sudah ribuan tahun. Kan ini kan Nabi Muhammad pada saat orang-orang, mohon maaf, orang-orang Yahudi itu merasa telah beragama dan mereka mulai kebingungan, mulai judek, baik orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Nabi Isa beragamanya mengikuti Nabi Isa dan beragamanya mengikuti Nabi Musa yang telah ratusan tahun sebelumnya. Mereka kebingungan, mereka judek kok tidak menemukan ketentraman, tidak menemukan kedamaian, padahal sudah berkonsep, sudah bertekstual, sudah berkonseptual, sudah membuat rumusan tentang agama dan banyak buku-buku, bahkan sampai pada titik tertentu mereka menghafalnya, tidak sekedar membaca tapi menghafalnya, sudah dihafal tapi ternyata tetap bingung, tetap judek. Saat tidak menghafal, hanya membaca konsep, akhirnya ditingkatkan. Ini apa kira-kira tentrem, akhirnya dirumuskan hafalan engkau lah iso tentrem, kan begitu. Terulang lagi tuh begitu gitu loh. Alam yakni ladina amanu ahtasya'a qulubuhum li dzikrillah. Belum saatnya kah kalian untuk mengetahui pasti apa itu zikir, bagaimana cara zikir? Maka fas'alu ala zikir, carilah ilmu yang menunjukkan zikir dari seseorang yang dikehendaki oleh Allah. Tapi kenapa kamu heran ada ilmu zikir melalui seseorang di antara kamu sendiri, kan begitu? Fatola. Ya ini kan ayat lanjutannya. Awa ajibtum ansya'akum zikr.
Ngopo kowe kok kaget, ngopo kowe kok heran, ngopo kowe kok nggak percaya gitu. Awak aji bedom, kowe kok heran sih, kowe kok nggumun, kowe kok gak percaya bahwa ja'akum eneke zikir kami datangkan ada di antara kamu sendiri min rabbikum dari Tuhanmu ala rajul dari di antara seseorang yang ada di antara kamu sendiri yang menunjukkan bagaimana berzikir itu, zikir yang benar dan dibenarkan, liyudzkirakum, supaya kamu itu hidup hati nurani kamu, supaya kamu itu punya tujuan di dunia ini, menjadi tahu untuk apa kamu di dunia ini, la'alakum turhamun, sehingga kamu berada di dalam rahmat, sehingga kamu berada di dalam barokah, sehingga kamu berada di dalam anugerahnya Allah, rahmatnya Allah. Tapi kenapa kamu bingung, sehingga kamu membuat konsep-konsep, bahkan menokohkan seseorang supaya kamu anggap sebagai pensolusi zikir.